Keajaiban dari bersedekah. Nah, salah satu cerita yang ingin saya share adalah tentang dua anak muda yang suatu ketika beberapa tahun lalu mereka lagi pergi makan di salah satu mall di Jakarta Barat. Di mana yang satu ini, dari dua anak muda ini nih lagi kesusahan bisnisnya. Jadi bisnisnya sudah setahun lebih, benar-benar susah, nggak ada project yang masuk. Jadi dia lagi curhat ke temennya, waktu itu mereka makan outdoor. Nah tiba-tiba ketika mereka makan itu ada anak kecil yang datang. Anak kecilnya ngamen dengan kondisi yang rusuh, yang kelihatannya sangat kelaparan gitu ya. Terus tiba-tiba mereka tergelitik aja mau nanya ke anak kecil ini. Pada saat lihat mereka ada kasih uang, tapi mereka nanya juga, adek ini ngapain di sini sendiri? Karena nggak ada orang tuanya ya di sana, di saat itu dia hanya sendiri. Terus si anak kecil ini bilang, iya dia di situ tuh sendiri, dia lagi cari uang untuk mamahnya, karena mamanya lagi sakit. Bapaknya mana? Terus dia bilang bapaknya udah meninggal. Akhirnya mereka tiba-tiba penasaran tuh. Mereka berpikir, ya udah deh kita coba pergi lihat, ngecek bener nggak nih gasnya juga ya nih anak. Mereka pergi ya, dibawa bersama anak itu, datang sampai ke rumahnya, terus lihat kondisi dalam rumahnya, ternyata bener. Ibunya lagi terlentang di sana, sakit, dan gak ada siapa-siapa. Ternyata benar nih, anaknya ceritanya seperti itu. Dan di saat itu juga, ini mereka memutuskan untuk membantu anak ini. Orang tuanya dibawa ke rumah sakit, terus ya anak kecilnya dikasih uang untuk bertahan hidup, terus kemudian mereka juga akhirnya koordinasi buat anak kecil ini bisa sekolah. Mereka bayar juga ke sekolahnya. Mereka melakukan itu sekitar 2-3 minggu. Nah, selewat dari itu ya 1,5 bulan dari kejadian itu, hampir 2 bulan, salah satu dari mereka ini yang lagi kesusahan dari sisi proyeknya ini, tiba-tiba dapat satu proyek yang sangat besar, nilainya miliaran rupiah. Yang dimana itu proyek terbesar dalam hidupnya dia. Jadi sebelumnya dia belum pernah mendapatkan proyek yang nominalnya segitu. Dan mereka juga ngerasa aneh, padahal setahun terakhir itu susah banget, udah benar-benar bisnisnya turun terus dan gak ada proyek yang datang. Terus mereka mulai mengaitkan apa benar ya karena sedekah itu. Nah, setelah saya mendengar cerita itu, saya makin penasaran juga. Akhirnya saya tanya ke banyak orang ya, dari orang yang saya kenal, kenalan dari kenalan. Dan ternyata benar, banyak sekali cerita keajaiban bersedekah. Gimana seseorang ketika membantu itu ada sesuatu yang balik berlipat ganda. Nah, ini juga menarik karena sekitar 7 tahun yang lalu ya, 6-7 tahun yang lalu, saya bertemu dengan salah satu pakar vibrasi yang juga menjelaskan tentang kekuatan sedekah ini. Jadi dia bercerita, sebenarnya sedekah itu ada banyak macamnya. Ada yang kita modelnya kasih makanan, ada modelnya kasih waktu kita, ada yang modelnya kasih uang, jadi ada banyak macamnya. Kemudian yang dibantu itu, yang dibantu beda, yang balik itu juga beda. Jadi sedekah kan dasarnya nih kalau kita lempar sesuatu keluar, ada yang balik berlipat ganda. Nah, yang dibantu misalnya orang tua, anak kecil, atau orang yang difabel, itu tingginya beda-beda, yang balik. Jadi lumayan menarik ya, walaupun setiap orang mungkin punya pandangan yang berbeda, tapi pada saat saya mendengarkan itu, oh menarik juga ya. Nah, semakin saya menelusuri ya, semakin banyak saya melihat cerita itu, ya makanya saya mau bercerita ke teman-teman di sini yang mungkin teman-teman sendiri sudah pernah mengalami keajaiban bersedekah, atau mungkin dari kenalan teman-teman ada yang punya pengalaman dengan sedekah. Nah, di sini saya mau bagi tentang tipsnya. Jadi pada saat saya bertemu dengan si pakar vibrasi itu, diceritakan tentang beberapa tips yang harus dilakukan ketika kita melakukan bersedekah. Ya, yang pertama itu adalah dari sisi ikhlasnya. Jadi pada saat kita bersedekah, itu idealnya kita itu vibrasinya ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Jadi teman-teman coba bayangin, misalnya di depan teman-teman itu ada seseorang yang lagi lapar banget. Dia udah mau mati nih, setengah jam lagi mati kalau nggak dikasih makan. Nah, teman-teman punya satu hamburger nih. Teman-teman lagi makan tanpa hamburger ini teman-teman masih hidup. Akhirnya teman-teman lihat dia kasihan, teman-teman kasih ke dia. Dia senang sekali, dia makan, akhirnya dia bisa bertahan hidup, dan dia berterima kasih ke teman-teman. Dan teman-teman di sini langsung rasanya senang sekali. Nah, itu perasaan seperti itu yang harus dijaga ketika kita bersedekah. Ya, energi tulusnya tanpa timbal balik. Karena seringkali ya, terutama setelah mendengarkan video ini, kita mengharapkan timbal balik. Energinya berbeda dengan energi tulus. Kalau tulus itu nggak mampet. Lancar itu pada saat yang kita lempar keluar, sama yang berbalik berlipat ganda itu benar-benar lancar. Jadi ini salah satu tips yang diberikan oleh si pakar vibrasi ini. Kemudian yang kedua adalah bisa dalam bentuk apa aja. Ya, jadi yang seperti yang tadi saya jelaskan bisa dalam bentuk uang, kita kasih uang ke orang, bisa dalam bentuk makanan, kasih orang makan yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi waktu, misalnya kita ikut kegiatan sukarelawan, lagi ada bencana alam kita bantu, ya kita bantu tanpa dibayar apa-apa, ya untuk membantu orang-orang yang kena bencana alam. Jadi bentuknya itu nggak harus uang, ya karena seringkali orang kan mikir, oh gue pengen bersedekah tapi
uangnya lagi nggak bisa dialokasiin. Nah itu sebenarnya pemikirannya agak salah. Karena sedekah itu bisa banyak. Ya, makanan juga bisa, uang juga bisa, energi juga bisa. Dan energi ini kan nggak melibatkan uang, hanya melibatkan waktunya kita. Kita kasih waktu kita untuk membantu. Nah, tips yang ketiga adalah besar kecilnya itu nggak berpengaruh. Ya, banyak orang yang berpikir kalau, oh, gua cuma punya uang 1 juta, sedikit banget dibandingkan dengan orang yang punya uang ratusan juta. Yang punya uang ratusan juta, dia bersedekah 100 juta dapatnya lebih banyak. Bukan seperti itu. Jadi sebenarnya itu lebih dari sisi berapa yang kita punya, berapa persen dari yang kita berikan, dan orang yang menerima itu apakah benar-benar terbantu karena yang kita berikan. Saya harap teman-teman bisa menjadikan sedekah ini bagian dari kebiasaan teman-teman ya. Seperti saya pribadi, saya sudah menjadikannya kebiasaan, ada uang yang alokasikan setiap bulan untuk bersedekah, ya karena dari pengamatan saya pribadi dan juga apa yang saya alami selama ini, saya merasa memang sedekah itu memang ada keajaibannya. Terutama dari sisi apa yang kita berikan itu berbalik berlipat ganda. Nah, kalau kita lihat pebisnis sukses di luar sana, ataupun orang-orang yang besar seperti artis gitu ya, banyak yang sangat sukses, itu mereka paham juga dengan hal ini. Banyak yang misalnya pada saat ulang tahun merayakan di panti asuhan. Pada saat pembukaan bisnis, mendatangkan anak yatim. Kemudian pada saat ada waktu kosong, datang ke panti jompo membantu orang-orang yang memang membutuhkan. Gitu. Jadi saya harap teman-teman juga bisa menjadikannya bagian dari kehidupan teman-teman. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Apabila kalian merasa bahwa video ini berguna untuk kalian ya, dari tadi kalian belum nonton dan sekarang kalian nonton, merasa ini berguna, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang lain, yang kalian pikir ini bisa berguna untuk mereka videonya kalau mereka nonton. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe. See you next video.